Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Efraim, asal LPTK, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. NIM 205-161-5146. Prodi Bahasa Indonesia. Asal sekolah SD Swasta Pandangan Jaya dengan alamat Dusun Maranatha Kalaba, Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini Kamis 30 Oktober 2025, saya akan melakukan tugas pembelajaran di kelas 5 dengan tema pembelajaran merangkul keberagaman. Selamat menyaksikan, Bapak Ibu Guru yang hebat. Siap. Para guru, 1, 2. Selamat pagi, Pak. 3. Selamat pagi. Ya, silakan duduk. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik. Pak. Siapa yang tidak mandi tadi? Semua mandi tuh. Apa? Tidak apa-apa. Yang penting semangat belajar. Oke, kita sebelum masuk kita mau absen dulu atau berdoa? Berdoa dulu tuh. Ya, silakan. Kalau saya tunjuk langsung aja ya, jangan usah bawa tunjuk. Gimana? Maka tuh pimpin doa. Nanti yang kepercayaan menyesuaikan, ya. Mari kita berdoa. Kami yang ada di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan engkau pada hari ini kami semuanya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga menolong dan bersalah kepada kami. Dan jangan mengganggu kami dalam percobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kasih, silakan duduk. Ya, dengarkan absen. Kira-kira siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir? Mulai dari Abadi. Ada Pak. Abadi ada. Tanggal berapa hari ini? 30. Tanggal 30. Oh, 2025. 2020. Mantap. Agung Tokowi, Ada Pak. Algion, Ada Pak. ada. Jeka Pratama, Tidak hadir. karena Bang, ini apa dulu? oh belum tahu, tidak tahu kabarnya. Oke. Jenaldi, Ada Pak. Jenaldi mana? Harus tahu orangnya biar jelas datang atau tidak. Kirana Kandi, Ada Pak. Kirana Kandi ada. Sang Matande, Sakit. sakit. Yang kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Siti Dila, Ada Pak. Siti Dila ada. Tongkongan, Ada Pak. Tongkongan ada. Delva Ada. tidak hadir karena sudah jelas ya. Nanti kita tanyakan orang tua. Melani tidak ada juga. Ini sudah tiga orang yang tidak datang ya. Oh, masih ada. Agiman Ada Pak. tanggal 3. Dan Yanti Ada Pak. ada. Ricky Ada Pak. mana? Ricky Gante. Mulan Ada Pak. mana? Si cantik. Iya, benar. Harry. Wih, dua anak. Tiga udah. Oke, sudah ya. Oke. Bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita atau lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sambil tepuk tangan ya, semangat.
rencana pembelajarannya. Tadi sudah salam, berdoa, sudah menyanyi. Nah, ada pertanyaan. Apa saja perbedaan yang ada kalian lihat di sekitar kalian di sini, di sekolah? Apa saja? Oh, banyak perbedaannya. Kalau siswa-siswinya apa perbedaannya? Kalau siswa-siswinya dan guru-gurunya? Mukanya beda, rambutnya, apalagi? Jenis kelamin ya. Ada yang kalau kepercayaan agama ada beda. Ada berapa macam di sekolah kita? Yaitu kepercayaan dan Kristen. Oke, jadi kalian sudah bisa menentukan apa saja perbedaan di lingkungan sekolah kita, ya. Nah, tema kita hari ini adalah, bisa baca? Merangkul. Apa itu merangkul? Begini ya, memeluk atau menyatu. Betul, atau menerima. Betul. Kalau bahasa daerah kita dikalapui atau di pamesa, disatukan, ya. Nah, ini dia. Jadi memahami tema merangkul atau memeluk atau menyatukan, menerima satu dengan yang lainnya. Lalu kalau bahasa daerah kita dikalapui atau di pamesa. Kalau keragaman, perbedaan atau bermacam. Saya sudah tampilkan tuh. Kalau bahasa kita sisengah-sengahkan, rupa-rupa, ya. Oke. Bermacam-macam perbedaan-perbedaan. Kalau bahasa setempat, rupa-rupa. Nah, kompetensi. Apa itu kompetensi? Kemampuan. Apa? Kemampuan yang ingin dicapai, yang kalian bisa capai setelah kita belajar tentang apa tadi? Tema besarnya. Merangkul tentang merangkul. Jadi tujuan yang ingin dicapai supaya kalian bisa memahami, mengerti, dan sadar akan pentingnya apa tadi? Merangkul atau menyatukan keberagaman. Yang pertama, 1, 2, 3, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, budaya di lingkungan sekitar melalui teks bacaan dalam video. Jadi setelah kita menonton video, kalian akan mengidentifikasi atau apa itu mengidentifikasi? Ya, betul, diteliti atau didaftarkan, diurutkan apa saja perbedaan yang ada di dalam. Ya, betul. Lalu menyimpulkan 1, 2, 3, menyimpulkan isi teks dan fiksi lewat video tentang indahnya hidup dalam keberagaman dengan bahasa yang runtut. Apa itu bahasa yang runtut? Bahasa yang beraturan. Jadi nanti kita simpulkan bersama teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Teks yang benar-benar terjadi, betul. Kalau fiksi yang tidak, kasih keras suaranya, yang tidak benar-benar terjadi, atau khayalan atau ya khayalan atau yang tidak benar terjadi, hanya direkayasa, ya. Lalu ketiga, bisa lihat sini, menulis paragraf pendek tentang cara menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Nanti di akhir pelajaran kalian akan menulis karangan pendek atau paragraf pendek apa yang kalian pelajari atau tentang menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Cara menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir, menunjukkan sikap toleransi bersama dan bisa kembali termasuk pada saat kegiatan. Jadi yang diharapkan dari pelajaran ini, kalian bisa menunjukkan sikap toleransi termasuk
ketika kalian kerjasama dalam kelompok nanti setelah kita telah selesai menonton video tentang keberagaman, ya. Nah, lalu ada juga yang diharapkan, yaitu kalian harus memahami dengan bermakna dan berkesadaran. Apa maksudnya bermakna dan berkesadaran? Kalian tahu apa itu maknanya, apa yang kita pelajari, lalu sadar apa yang harus dilakukan setelah mengerti, memahami apa yang kita pelajari. Kita baca sama-sama. Dengan memahami materi keberagaman, saudara menyadari betapa pentingnya saling menerima, menghargai, menghormati dan bekerja sama dalam setiap lingkungan kehidupan seperti di sekolah dan dalam masyarakat yang beragam budaya dan kehidupan sosial. Jadi yang diharapkan kalian bisa menyadari betapa pentingnya saling menerima, menghargai, menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan di sekolah maupun dalam masyarakat. Ya. Oke. Nah, ini yang diharapkan itu profil pelajar Pancasila. Tahu apa itu profil? Gambaran atau ciri-ciri seorang pelajar Pancasila kalian harus bisa raih atau dapatkan, atau kalian harus bisa menggambarkan sebagai seorang pelajar Pancasila, yaitu yang pertama berkebinekaan global, yaitu menghargai perbedaan budaya dan pendapat. Kedua, gotong royong, bekerja sama dan saling membantu. Terus kreatif dengan cara menulis teks dengan ide dan sudut pandang sendiri. Jadi seperti tadi, setelah kalian belajar hari ini menonton video tentang keberagaman, kalian harus bisa mengarang atau menulis sedikit karang paragraf tentang menurut sudut pandangmu apa itu keberagaman atau merangkul keberagaman, ya. Oke, sekarang kita siap-siap masuk intinya, yaitu inti pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan video ini. Mudah-mudahan sudah terkoneksi. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya hidup dalam keberagaman. Perhatikan judul. Wah, seru ya. Kita akan tahu kenapa perbedaan itu indah dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bersama walaupun berbeda. Hari ini kita punya beberapa tujuan. Yang pertama, kita akan tahu arti penting saling menghargai dalam keberagaman. Kedua, kita belajar contoh sikap saling menghargai di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Ketiga, kita belajar menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, kita akan mempraktikkan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, coba kita baca satu-satu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Yang pertama, menjelaskan arti penting saling menghargai dalam keberagaman. Dua, memberikan contoh sikap saling menghargai di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Keempat, mempraktikkan perilaku toleransi dalam kehidupan. Dan ingat tujuan pembelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar bukan cuma kita teori ya, tapi juga praktik. Keberagaman itu apa sih? keberagaman. Keberagaman artinya kita semua berbeda-beda. Ada yang beda suku, bahasa, budaya, atau agama. Tapi justru perbedaan ini membuat hidup jadi indah. Seperti pelangi yang punya banyak warna. Kalau semua sama, kira-kira bosan nggak? Kalau pelangi itu sama warnanya pasti bosan. Kita bisa saling belajar, Karena saling berwarna-warni menghargai. jadi menarik. Nah, seperti itulah perbedaan kita. Anak-anak Berbeda-beda ini kita kaya sekali. Ada ratusan suku bangsa, ada banyak bahasa, pakaian tradisional.
tradisional, di Indonesia. tarian, dan juga makanan yang enak-enak. Ada rendang dari Padang, gudeg dari Jogja, papeda dari Papua, dan masih banyak lagi. Beda-beda, tapi semuanya milik kita bersama. Agama juga ada banyak. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini Konghucu seperti kepercayaan juga ya. Keberagaman itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di sekitar kita. Di rumah, keluarga kita bisa punya kebiasaan yang berbeda. Di sekolah, teman kita ada yang berbeda agama atau suku. Di lingkungan, ada tetangga yang berbeda daerah. Ada juga tempat ibadah yang berbeda. Semua itu membuat hidup jadi berwarna. Setuju nggak? Keberagaman punya banyak manfaat. Apa manfaat keberagaman? Membuat hidup lebih menarik. Bisa kita hentikan dulu nanti kita Bisa hentikan. belajar hal-hal Kita baru baca dari sama-sama. orang. Yang ketiga, Manfaat keberagaman. Yang pertama, membuat hidup lebih menarik karena bermacam-macam jadi menarik. Seperti pelangi tadi, kalau hanya satu macam, hanya putihnya saja atau hanya kuningnya saja, pasti tidak menarik ya. Lalu kedua, belajar hal baru, memahami keberagaman. Jadi hal baru kita belajar yaitu memahami keberagaman, perbedaan. Itu manfaat keberagaman kedua. Ketiga, saling membantu tolong menolong satu sama. Lalu yang keempat, menambah teman dan membuat persahabatan yang kuat. Nah itu manfaat. Jadi perhatikan nanti kalau ada pertanyaan apa manfaat keberagaman. saling membantu. Dan yang keempat, kita bisa menambah teman baru. Wah, ternyata perbedaan itu membawa kebaikan ya. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai keberagaman? Bagaimana Mudah caranya? kok. Kita bisa bersikap ramah pada semua teman, mendengarkan pendapat orang lain, membantu teman yang kesulitan, ikut bermain bersama tanpa pilih-pilih, menghormati ibadah agama lain, bahkan mencoba makanan khas daerah teman kita. Asik banget kan? Tapi hati-hati ya, ada juga sikap yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, mengikuti perbedaan orang lain, memanggil dengan nama yang tidak baik, menolak teman karena berbeda, mengganggu orang yang beribadah, memaksa orang lain sama dengan kita, atau berkata kasar pada orang yang berbeda. Sikap yang Semua tidak boleh itu dilakukan. harus kita jauhi supaya kita bisa hidup rukun. Di sekolah, kita bisa bermain bersama tanpa membeda-bedakan, membantu teman belajar, dan menjaga kebersihan kelas bersama. Di rumah, kita bisa menyapa tetangga dengan ramah dan menjaga keamanan lingkungan. Sedangkan di masyarakat, kita bisa ikut gotong royong, menjaga keamanan, dan menghormati acara budaya orang lain. Semua itu contoh perilaku baik yang bisa kita lakukan setiap hari. Kesimpulannya, Indonesia indah karena keberagaman. Sama seperti pelangi yang indah dengan berbagai warna. Kalau cuma satu warna, pelangi nggak cantik kan? Nah, gitu juga Indonesia. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bersama tentang indah hidup dalam keberagaman. Semoga setelah ini kita semua bisa semakin saling menghargai. Dengan kita belajar keberagaman diharapkan menerapkan dalam kehidupan sehari kita bisa saling menghargai. Jadi apa kesimpulannya dari apa yang kalian lihat? Kalian tonton? Yang kesimpulan terakhir tadi dengan kalimat kalian sendiri. Algia bisa? Apa? Berbeda-beda tetapi
dikatakan seperti pelangi. Kalau pelangi itu hanya satu warna pasti tidak menarik. Nah, seperti itulah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai-bagai perbedaan. Seperti apa? Bahasa, suku, budaya, agama. Ya. Itulah yang membuat Indonesia indah. Dengan perbedaan itu kita saling merangkul, saling menerima, tidak membeda-bedakan, tidak mengolok-olok orang yang berbeda dengan kita. Ya, jadi intinya walaupun kita berbeda, kita tetap satu, saling menerima satu dengan yang lain. Ya, oke. Selanjutnya kolaborasi, atau kita akan terapkan seperti apa itu kolaborasi atau kerjasama dalam bentuk kerja apa? Kerja kelompok. Jadi siapkan, ingat nomornya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Setelah itu kelompok 1 di kiri, kelompok 2 di kanan, kelompok 3 di tengah. Siap? Oke, ingat angkamu, ingat nomornya, jangan salah-salah. 2. Mantap. Ya, yang 3 di sini, yang 2 di situ, yang 1 di sini. Oke. Susun bangkunya tetap agak miring sedikit. Tinggal digabung, tinggal digabungkan. Ayo di sana. Di sana kamu beda. Angkat ke sini. Baca keterangannya, apa yang ingin kalian lakukan. Nama kelompok, nama anggota, siapa ketuanya? Nah, yang paling gede, paling besar. Jadi kerja kelompok ini mengajak kalian untuk saling apa? Saling kerjasama, saling menerima pendapat, lalu menyatukan jawaban, menyatukan hasil jawabannya, hasil diskusinya. Jadi ingat, diskusi ya, jangan kerja sendiri ya, jangan hanya ketuanya berpikir. Semua kasih masukan ke ketua, nanti ketua sendiri, oh ini jawabannya terbaik. Ya. Sudah ditulis nama-namanya? Jadi sudah bagus posisinya, kamu geser di sana biar ini. Tidak apa-apa sama jangan nakal sama. Bagus kelihatan kalau rapi. Jadi diskusikan beberapa pertanyaan tentang isi video, yaitu indahnya hidup dalam keberagaman, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Sudah ada di kertasnya ya, tidak usah lihat ke slide. Nah, nanti hasil pekerjaannya dipresentasikan di depan atau dibacakan. Nanti kelompok yang lain menanggapi, termasuk juga guru bisa menanggapi.
Jadi yang kalian kerjakan ini namanya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Lembar kerja Ada di situ. peserta didik. Ada di kertas ini LKPD. Lembar kerja. Ya, silakan menulis. Tulis nama kelompok, nama-nama anggota kelompok. Sedikit kuliah. Gila. Weh. Gila dong. Saya sering begitu. Jadi diskusikannya jangan main-main saja ya. Kelompok 2 jangan main-main. Dikerjakan. Yang kerjasama yang baik. Ya, seperti kelompok 2 sudah diskusi, sudah bagus. Semuanya diskusi ya, jangan kerja sendiri. Jadi ingat apa yang dikatakan video tadi. Ini akan menguji apakah kalian betul-betul paham, mengerti, atau menyimak video tadi atau tidak, ya. Kerjasama. Kasih masukan. Baik. Kerjasama ya.
penentuan diskusi. Jangan mengharapkan ketua, jangan bilang ketua bagus pintar kok. Tidak boleh. Jadi tidak boleh hanya satu orang yang menjawab. Jawaban itu adalah hasil diskusi kalian, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kalian bekerja sama, saling memberi masukan, saling menerima. Itulah keberagaman, merangkul keberagaman, ya. Sewujud merangkul keberagaman. Dan pasti kalian beragam jawaban toh. Nah, itulah pentingnya ketua menentukan sikap atau mengambil keputusan. Inilah jawaban yang terbaik. Oke? Mantap. Mantap. Heri? Sudah ya? Buat. Luar biasa ini kelas kelompok 2. Apa kelompok 1 dan 3 sudah juga? Masih ingat kelompoknya? Mana kelompok 1? Mana kelompok 3? Mana kelompok 2? Oke. Kelompok 2 sudah ya? Lihat lagi, diskusikan lagi apakah sudah benar-benar mantap jawabannya, sudah sesuai yang kalian tonton, ya. Periksa yang lain supaya bilang sama ketuanya, oh ini kurang mantap ini. Harus yang begini, ya. Jadi kalau sudah dijawab, diperiksa lagi biar termantap, jawabannya termantap. Masukkan ketuanya minta pendapat. Ya. Periksa lagi. Kalau mulai dari nomor 1 kasih sampaikan ke teman-teman ini jawabannya. Baca lagi tuh, baca biar koreksi temanmu kayaknya kata-katanya begini. Mantap. Periksa lagi jawabannya. Mantap jawabannya, dimantapkan lagi. Ya, siap mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang mau duluan? Siapa? Kelompok 3
yang nama-nama kelompoknya. Dibaca yang pelan. Anggota 1. Agilman. Ya. 2. Abadi. 3. Riki. 4. Emianti. 1. Apa judul teks dalam video yang kamu baru saja tonton? Jawaban: indahnya saling menghargai dan keragaman. Oke, stop. Siapa yang mau tanggapi? Benar atau salah? Benar. Oke, tentang nomor 2. Tuliskan 3 contoh keragaman yang disebut dalam teks video tersebut. 3 contoh. 1. 1. Suku. 2. Suku. Agama. 3. Budaya. Budaya. Oke, bagaimana? Ada yang tanggapi? Tidak. Sudah benar? Apa saja perbedaan? Agama. Suku. Apa? Budaya. Budaya. Oke. Nomor selanjutnya 4 ya? Atau 3? 3. Ya. 3. Perhatikan. Apa manfaat dari hidup dalam keberagaman? Jawaban: membuat hidup menjadi lebih menarik dan berwarna. Oke, membuat hidup. Jadi Perhatikan. Apa manfaat dari keberagaman? Membuat hidup lebih berwarna. Ada yang lain? Ada yang tanggapi? Sudah sesuai? Membuat hidup lebih. Tidak boleh memperbaiki ya. Ya. Lalu terakhir. bagaimana cara menghargai perbedaan sekolah dan masyarakat? Cara menghargai perbedaan di sekolah dan masyarakat, yaitu Bersikap baik kepada semua orang di sekolah maupun masyarakat. bersikap baik kepada semua orang di sekolah maupun di masyarakat. Siapa ada yang tanggapi? Tidak ada. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ucapan luar biasa kelompok 1. Mantap. Oke, silakan dulu. Kelompok siapa lagi? Kelompok 3. Ya. Kasih aplaus kelompok 3, semangat. Yang keras suaranya, pelan tapi mantap. Yang lain perhatikan, ya. Kelompok 3. Nama-nama anggota. 1. Alkion Immanuel. 2. Agun Tukoi. 3. Rombongan. 4. Bulan. 1. Apa judul teks dalam video yang kamu baru saja tonton? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Oke, stop. Betul? Indahnya? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Betul. 2. Tuliskan 3 contoh keberagaman yang disebutkan dalam teks video tersebut. 3 contoh keberagaman yaitu 1. 1. Agama. Agama. 2. Suku. 3. Budaya. Budaya. Betul? Betul ya? Oke, lanjut. 3. Apa manfaat dari hidup dalam keberagaman? Manfaat hidup dalam keberagaman yaitu Membuat hidup lebih menarik, bisa saling menolong, membuat pertemanan kuat. membuat hidup lebih baik. Apalagi? Bisa saling menolong, Bisa saling menolong, membuat pertemanan kuat. membuat pertemanan kuat. Luar biasa, tepuk tangan. Ada yang lain? Mantap tuh. Terakhir, 4. Bagaimana cara menghargai perbedaan di sekolah dan masyarakat? Cara menghargai perbedaan di sekolah dan masyarakat yaitu Saling berbagi ke tetangga, saling membagi ke tetangga, oke? tidak berebut ketika tetangga sedang beribadah. Tidak ribut saat tetangga sedang beribadah. Tepuk tangan luar biasa. Silakan dulu. Ya, tanggapan lagi seperti mantap tuh. Terakhir, kelompok 2. Yang matang ya, ini ketuanya mantap. Jadi harus lebih mantap daripada ketua kita. Ya, yang keras pelan didengar yang jelas. Nama anggota. 1. Dila. Siapa? Kedua? Kirana Kandi. 3. Renaldi. 4 siapa? Heri Mamat. Ya. Oke. Apa judul teks dalam video yang kamu baca baru saja? Bayangkan saya menonton. Jawab. Jawab: merangkul keragaman. Merangkul
keragaman. Ada yang tanggapi? Ya silakan ya Pak. Ya, silakan. Jangan. Apa? Indahnya keberagaman. Ya. Berarti hanya itu yang diperbaiki. Ya. Bisa? Ada yang lebih lengkap lagi? Dapat tahu kelompok 2 dan kelompok 3 dan 1? Mau sempurnakan? Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Harusnya judul dia bukan teman. ya bukan temanya ya, betul. Ya. Tema kan itu temanya, itu adalah tema ya. Yaitu indahnya merangkul keberagaman. Kalau di situ ya itu adalah tema besarnya ya. Kalau judulnya sesuai video adalah coba bacakan atau coba sebutkan kelompok 3. Indahnya saling menghargai dalam Nah keberagaman. itu harusnya indahnya saling menghargai atau indahnya hidup dalam keberagaman. Oke, lanjut ke nomor 2. Tuliskan 3 contoh keragaman yang disebutkan dalam teks video tersebut. 3 contoh keberagaman. 1. Suku. 2 agama, 2 agama. 3 bahasa. 3 bahasa. Ya, mantap. Mantap ya. Lanjut. 3 apa manfaat hidup dalam keragaman? Apa manfaat hidup dalam keberagaman? Yaitu Jawaban hidup bisa lebih menarik dan lebih indah. lebih menarik, lebih indah. Mantap. Terus Bagaimana cara menghargai perbedaan di sekolah dan cara menghargai perbedaan di sekolah dan masyarakat? masyarakat? Yaitu Jawaban tolong menolong menghargai teman sekolah dan masyarakat. ya, tolong menolong saling menghargai teman di sekolah dan masyarakat. Mantap kelompok tepuk tangan. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Sudah ya? Luar biasa, bilang luar biasa kelompok 2. Tidak dua. Kelompok 3. Luar biasa. Aduh kurang kompak ini. Ya. Silakan dulu, luar biasa semua. Jadi kesimpulannya kalian sudah luar biasa bisa menyimak video, terbukti dari jawaban-jawaban kalian dan kerjasama kalian luar biasa. Nah, untuk kerjasama yang luar biasa. Jadi intinya hidup dalam keberagaman, hidup dalam perbedaan, harus saling menghargai, saling menghormati, saling menerima apa adanya. Ya. Nah sekarang setelah kita kerja kelompok, saatnya kita kerja sendiri. Tetap pada posisi, tidak usah keluar. Nanti kalian akan menjawab refleksi pribadi kalian dari pelajaran ini dengan menjawab 2 pertanyaan. Ada pertanyaan di sini dan yang terakhir adalah kalian menulis paragraf atau karangan singkat mengenai pelajaran yang kalian pelajari ya. Oke, silahkan tulis dan nanti akan dibacakan satu-satu apa refleksinya. Dan refleksi ini bisa ditempel di dinding untuk kalian bisa lihat setiap saat supaya kalian lebih paham lagi, lebih mendalami, lebih menyadari pentingnya hidup saling menghargai dalam keberagaman, hidup saling menerima, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya. Tadi pekerjaan kelompoknya saya kumpul ya, Pak, baru kumpul ya.
Nanti saya kasih nilai yang terbaik buat kalian semua. Nah, ini juga bisa ditempel kalau kalian mau. Tempel di dinding. Yang sudah? Mantap jawaban kalian ini. Jadi walaupun kalian menjawab dengan mantap, tapi yang lebih penting apanya? Yaitu menerapkannya di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang sudah? Sudah, siapa yang belum? Sudah semua? Sudah semua. Kita mulai lagi dari kelompok 2 dulu. Silakan bergantian kelompok 2. Yang ini karena refleksi pribadi sesuai pemahaman kalian, sesuai apa yang kalian dapatkan atau kalian bisa terapkan dari pelajaran ini. Jadi ini tidak perlu ditanggapi, hanya kita bisa menyimak bahwa beginilah dia Harry merefleksikan pembelajaran hari ini. Beginilah dia menerapkan seperti ini lewat apa yang dia tulis, ya. Silakan, siapa duluan? Kelompok 2. Yang perempuan sudah siap, ya berdiri. Berdiri, katakan. Kasih keras suaranya. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Jawaban, saling menghargai dan saling tolong menolong. Saling menghargai dan tolong menolong. Tulislah satu paragraf 4-5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai perbedaan di sekolah. Tidak mengganggu teman saat bersua atau beribadah. Tidak mengganggu teman saat beribadah. Mantap, tepuk tangan. Siapa namanya? Siti Dila, tepuk tangan Siti Dila. Ya, semangat tepuk tangannya biar tambah semangat teman-teman. Ya.
mengganggu saat beribadah. Juga Tuliskan 1 paragraf 4 sampai 5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai perbedaan di sekolah. itu Kita harus menghargai guru. kita harus menghargai guru. Itu salah satu. Oke, mantap untuk Siti Lila. Sekarang siapa lagi? Reynaldi. Oh, Kirana Kandi tadi ya, bukan Siti Lila. Iya. Kirana ya? Kirana Kandi, maaf. Salah. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Jawaban: tidak membeda-bedakan suku dan agama. Tulislah 1 paragraf 4 sampai 5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai teman, menghargai perbedaan di sekolah. Saling tolong menolong dan menghargai guru dan saling membantu. Saling tolong menolong, menghargai guru dan saling membantu. Tepuk tangan untuk siapa? Reynaldi. Bukan Reynaldi ya, Reynaldi. Ya, Hedi. Karena saya tidak hafal namanya dan sudah tua. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Mengajaknya belajar, membantunya jika lagi tidak PR, dan mengikutinya jika bersedih. Apa lagi? Mas keras orang tahun besar kok tidak ada suaranya. Mengajaknya belajar, membantunya jika lagi tidak PR, dan mengikutinya jika lagi bersedih. Mengajaknya ketika belajar, Kemudian mengajaknya untuk belajar, mengajak untuk belajar, membantunya jika tidak PR, membantunya kerja PR, dan mengikutinya jika lagi bersedih. dan menghiburnya lagi sedih. Mantap. Lalu 2. Tuliskan 1 paragraf Ya, paragrafmu. tentang pengalaman yang berbeda di sekolah. Jika ia kesusahan karena tidak ada pulpennya, kita berikan pulpen. Kita juga berikan air jika lagi haus karena tidak bawa air, dan tidak memarahinya jika tidak sengaja dirusak barang. Jika tidak ada pulpennya, kita pinjamkan pulpen. Jika dia apa? Jika dan tidak memarahinya jika tidak sengaja dirusak barang. Tidak memarahinya jika tidak sengaja merusak barang. Satu lagi apa lagi? Ulangi karena ada mantap tadi. Ulangi. Yang keras. Rusak deh. Yang nomor paragraf. Yang terakhir. 2. Ia lagi kesusahan karena tidak ada pulpennya, kita berikan pulpen. Kita juga berikan air jika lagi haus karena tidak bawa air, dan tidak memarahinya jika tidak sengaja merusak barang kita. Ya, yang mantap. Jika dia tidak bawa air, kita kasih air kita. Mantap. Jadi saling berbagi. Mantap jadi. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Mulai dari ketuanya. Berdiri dan yang lantang. Bicara yang lantang biar terdengar. Bagaimana kau menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Tidak mengganggu teman saat beribadah. Tidak mengganggu teman saat beribadah. Terus kedua. Tulislah 1 paragraf 4 sampai 5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai perbedaan di sekolah. Paragraf 1. Saat teman saya berdoa, saya tidak mengganggunya. Saat teman saya berdoa, saya tidak mengganggunya. Mantap. Ayo, yang anggotanya siapa dulu? Yang perempuan siapa namanya? Mulan. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Jawaban: tidak mengejek perbedaan orang lain. Tidak mengejek perbedaan orang lain. Terus Tulislah 1 paragraf 4 sampai 5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai perbedaan di sekolah. Jawaban: tidak mengganggu teman saat berdoa, tidak membeda-bedakan yang berbeda
biasa. Si Agun Tokowi. Bagaimana kami menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Jawab. Tidak membeda-bedakan teman yang agamanya lain. Tidak mengerjakan teman yang kawannya lain. Oke. Tuliskan satu program 4-5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai perbedaan di sekolah. Itu. Tidak mengganggu teman dan sedang belajar. Tidak membeda-bedakan teman. Membantu teman yang sedang berusaha. Mengganggu teman saat belajar, membantu teman saat kesusahan. Mantap. Siapa? Tongkongan. Silakan berdiri. Yang keras. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Jawaban. Tidak bisa mengejek teman berbeda agama. Tidak mengedit teman yang berbeda agama. Oke. Tuliskan satu program 4-5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai perbedaan di sekolah. Itu. Tidak bisa mengejek teman dan tidak bisa mengganggu saat belajar. Tidak mengganggu teman saat belajar. Tidak. Apalagi yang pertama? Tidak bisa mengganggu teman saat belajar. Tidak mengganggu teman saat belajar. Oke. Luar biasa tongkongan. Kita ke kelompok 1. Mulai dari Agilman, ketuanya. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Jawaban. Tidak mengejek dan tidak mengganggu saat beribadah. Tidak mengejek saat dan tidak mengganggu saat beribadah. Oke. Dua. Tulislah satu program 4-5 kalimat tentang pengalamanmu menghargai perbedaan di sekolah. Paragraf. Tidak memilih teman dan tidak berkejek satu sama lain dan membantu jika kesusahan. Tidak memilih-milih, tidak mengejek dan membantu saat kesusahan. Mantap. Siapa lagi? Siapa namamu? Abadi. Abadi dan Jaya. Silakan. Kasih keras lagi yang lain ya, supaya terdengar. Tidak membeda-bedakan agama lain. Tidak membeda-bedakan agama lain. Mantap. Tulislah satu program 4-5 kalimat tentang pengalaman menghargai perbedaan di sekolah. Itu. Hargai teman di sekolah. Hargai teman. Hargai agama lain. Hargai agama lain. Mantap. Mantap untuk Abadi Jaya. Oke. Yang depannya siapa? Laki. Siapa namanya? Reni Gaudi. Riki. Bukan lagi Rina, tapi Riki ya. Baca yang kencang. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Jawab. Kita tidak membeda-bedakan agama Tidak lain di sekolah. membeda-bedakan agama lain di sekolah. Dua. Tuliskan satu paragraf 4-5 kalimat tentang pengalaman menghargai perbedaan di sekolah. Kita harus bersikap ramah kepada semua teman di sekolah. Mantap. Kita harus belajar sopan kepada Sopan. teman-teman kita. Nah, mantap. Ramah dan sopan di sekolah. Tepuk tangan untuk Riki. Bukan Benardi. Ya. Terakhir. Namanya Pelmianti, bukan Jamianti. Bagaimana kamu menghargai teman yang berbeda agama atau suku di sekolah? Bermain bersama teman tanpa membedakan agama dan suku. Apa? Bermain bersama teman tanpa membedakan
Bermain bersama teman tanpa membedakan agama dan suku. Mantap. Tulislah 1 gambar 4-5 kalimat tentang pengalamanmu agar perbedaan di sekolah. Tidak mengganggu teman saat beribadah. Tidak mengganggu teman, Kak. Semua jawaban luar biasa. Ingat, kalian punya jawaban sangat luar biasa. Tepuk tangan. Sangat terima kasih apa yang disampaikan itu. Tapi tidak sampai di sini. Ada PR yang apa itu PR? Pekerjaan rumah yang paling kalian harus lakukan, yaitu menerapkan atau melakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kalian tuliskan, yaitu saling menghargai, saling menolong, tidak mengganggu teman saat ibadah, tidak mengganggu teman saat belajar. Apalagi tidak mengolok-olok yang berbeda suku, berbeda. Termasuk kalau misalnya ada teman kita yang belum bisa menerima pelajaran yang baik, tidak boleh tidak boleh diketawai, atau tidak boleh ditertawakan. Nah, rata-rata kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Yaitu saya sangat salut, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kasih kalian kepintaran, kecerdasan. Oke. Nah, di akhir pelajaran kembali kita mau menyimpulkan apa yang kita pelajari. Yaitu pertanyaan, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa hal baru? Ada hal baru? Tentang apa? Tentang hidup kasih besar seorang. Indahnya hidup saling menghargai. Tentang indahnya hidup saling menghargai. Bagaimana kalian menunjukkan sikap saling menghargai tersebut? Tidak mengejek, apa lagi? Apa? Berbuat baik kepada teman, apa lagi? Tidak mengganggu saat beribadah. Jadi hari ini kita diajar untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain dari berbagai perbedaan. Jadi intinya, walaupun kita berbeda-beda dalam hal apa? Suku, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain, kita tetap apa? Tetap satu, tetap saling menghargai, menghormati. Luar biasa. Oke, tulis per. Karena ini yang paling terakhir. Tulis dulu dari yang sekarang. Yang PR minggu lalu atau yang kemarin-kemarin bisa dikumpul nanti. Tulis. PR menulis, tuliskan pengalaman pribadimu. Tuliskan pengalaman pribadimu. Cara menghargai teman. Cara menghargai teman yang berbeda budaya atau agama. Yang berbeda budaya atau agama. Sudah? Itu pengalaman pribadi ya, bukan pengalamannya orang ya. Kalian punya pengalaman sendiri. Oke, silahkan kerjakan di rumah dengan baik. Belum bubar? Belum disuruh bubar? Kita akan tutup pelajaran kita dengan apa? Kita sudah buka tadi dengan doa. Sekarang dipersilahkan
Siapa tadi yang pimpin doa? Gimana? Nah, sekarang Algion. Tidak boleh tawar menawar. Kalau Pak Guru sudah suruh harus semangat maju ke depan. Yang lain tetap saling sesuai yang kalian sudah tulis, saling menghargai teman waktu apa? Berdoa, saat ibadah, saat berdoa. Yang kita terapkan itu, mari siapkan. Kita berdoa dipimpin anak atau Algion dengan keyakinan iman Kristen. Nanti keyakinan kepercayaan menyesuaikan dengan bersikap yang baik, ya. Mulai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, terima kasih hari ini kalian luar biasa semua. Dan inilah yang Bapak Guru harapkan saat belajar, begini caranya. Mantap, luar biasa. Jadi apa yang kalian dapatkan, kalian terapkan di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Silakan keluar mic kasih abang. Siap. Ya, semua menghadap ke sini. Para pengurus 1, 2.